Oke, baik. Selamat malam untuk anak-anak semua. Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Banyak meluangkan waktu untuk masuk di ruang virtual ini melalui Zoom ya. Terima kasih banyak untuk anak-anak semua. Masih semangat toh? Masih Bu. Bu. Baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Jadi saya meminta kepada salah satu perwakilan untuk memimpin kita dalam doa pada malam hari ini. Saya Bu. Baik, silakan. Selamat malam semua, marilah kita berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Marilah berdoa. Berdoa selesai. Baik, untuk kesediaannya untuk berdoa. Sebelum kita melanjutkan untuk ke tahap selanjutnya, alangkah baiknya Ibu memperkenalkan diri lebih dahulu ya. Baik, perkenalkan nama Ibu Tin. Ibu sudah mengajar kurang lebih 3 tahun sebagai guru bimbingan konseling. Ibu meminta kepada anak-anak semua untuk memperkenalkan diri ya. Baik, kepada anak-anak semua saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, selamat malam Bu. Perkenalkan nama saya Lunu Mariska Biaf. Di sini saya bergabung dengan teman saya. Nama saya Reni Matiana Sitorus. Terima kasih Bu. Ya, selanjutnya. Baik, selamat malam Ibu. Saya Maria Yardina Doa. Ya, baik, selamat malam. Selamat malam teman-teman dan Ibu. Perkenalkan nama saya Maria Hana. Baik, selamat malam Ibu. Nama saya Polikarpus Panjang. Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Lisa Trifonia Lopez. Baik, perkenalkan saya Robertus Nino. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalan untuk adik-adik semua. Sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, Ibu ada satu game untuk kalian semua ya. Jadi game ini Ibu jelaskan sedikit. Kalau Ibu bilang pagi, itu kalian tepuk 1 kali. Terus kalau Ibu bilang malam, Ibu. Paham Ibu. Konsentrasi ini kita konsentrasi juga. Oke, baik. Pagi, malam, siang, malam. Cukup lagi ya. Pagi, malam, siang. Oke, baik. Ya, sedikit game dari Ibu untuk kalian semua supaya lebih semangat lagi ya. Oke, baik. Sekarang kita menuju ke tahap selanjutnya, yaitu tahap bimbingan kelompok. Jadi topik kita pada malam hari ini itu adalah mengatasi emosi yang berlebihan. Oke. Jadi yang pertama itu kita harus mengetahui dulu apa itu emosi. Jadi Ibu bertanya kepada anak-anak sekalian, mungkin ada yang tahu apa itu emosi. Mungkin dari pengalaman juga bisa membantu untuk mengetahui apa itu pengertian emosi. Para anak-anak sekalian saya persilakan.
Kalau mau menjawab silakan raise hand ya. Ya, kepada Lunu Maristabia saya persilakan. Kalau dari saya, emosi itu adalah suatu perasaan yang muncul, yang ditunjukkan kepada, perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang, entah itu perasaan sedih, senang, bahagia, dan lain-lainnya. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Adik Lunu Maristabia yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Jawabannya sangat baik sekali. Mungkin ada yang berbeda. Saya persilakan. Mungkin dari Ade Rini Hana, dari Yertin Doa mungkin. Saya persilakan. Oh baik, kalau tidak ada, selanjutnya Ibu ingin bertanya tentang menurut pendapat kalian, ciri-ciri emosi itu seperti apa sih? Mungkin dia muncul dalam perilakunya itu seperti apa? Saya persilakan kepada adik-adik semua untuk menjawab pertanyaan dari saya ini. Baik, kepada adik Lunu Maristabia saya persilakan. Ibu jangan marah, teman saya yang ingin menjawab, Ibu. Oh iya, baik-baik. Persilakan. Ibu, Reni izin untuk memberikan tanggapan. Ciri-ciri emosi itu yang pertama rasa marah, rasa sedih, rasa dendam, takut, kenikmatan, malu, dan cinta. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya Adik Reni. Mungkin dari teman-teman lain, adik-adik yang lain, mungkin dari pengalaman pasti ada pengalaman rasa emosi kepada orang lain toh. Itu ciri-cirinya seperti apa? Saya persilakan. Kakak Lisa, Trifonia Lopez. Mungkin dari Kakak Lisa, Kakak Nobertus, Kakak Yerta. Oke, baik. Jika tidak ada, lanjut untuk pertanyaan ketiga. Apa sih faktor yang menyebabkan emosi itu terjadi? Jadi kan emosi itu terjadi itu bukan karena maksudnya bukan karena timbul dari dalam diri kita sendiri, tapi juga mungkin ada faktor lain begitu. Jadi mungkin ada adik-adik yang tahu tentang faktor yang mempengaruhi emosi. Kakak Yertin, Ibu. Oh baik-baik, Kakak Yertin saya persilakan. Baik, kalau menurut saya penyebab emosi itu karena mungkin stres atau depresi terhadap suatu masalah yang dihadapi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kakak Yertin, jawabannya sangat baik sekali. Mungkin dari teman-teman lain, Kakak Rini. Saya persilakan. Kakak Lisa Trifonia Lopez. Kalau menurut saya, emosi terjadi karena seseorang merasa diperlakukan secara tidak adil. Baik. Terima kasih atas jawabannya Kakak Lisa Trifonia Lopez.
Mungkin dari teman lain ada jawaban lain mungkin. Baik, kalau menurut saya, faktor yang menyebabkan emosi bisa juga karena hidup yang kurang seimbang. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Kakak Maria Hana. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya, misalnya ketika adik-adik sekalian mengalami suatu masalah dan akan menimbulkan emosi, bagaimana sih cara untuk mengatasi emosi tersebut? Saya persilakan kepada teman-teman. Mungkin ada yang tahu atau memahami ini, saya persilakan. Mohon maaf, Ibu bisa diulang? Baik, mungkin jaringan. Jadi pertanyaan Ibu ini berkaitan dengan cara untuk mengatasi emosi. Kan begini, adik-adik mungkin mengalami masalah. Nah, masalah itu akan menimbulkan adik-adik merasa emosi atau adik-adik mengeluarkan emosi begitu. Pasti tentu ada cara untuk mengatasinya. Mungkin ada adik-adik yang tahu cara untuk mengatasi emosi. Baik, dari saya, salah satu mari. cara untuk mengatasi emosi adalah bisa mendengarkan musik dan berolahraga, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman lain. Izin untuk menjawab, Ibu. Iya, ya, saya persilakan. Menurut pendapat saya, karena saya pernah atau sering mengalami emosi, saya lebih sering untuk mengurung diri di kamar, menenangkan pikiran, terus sambil tiduran dan memikirkan, kenapa sih saya bisa emosi, ada apa? Pasti sesuatunya itu apa? Kalau misalnya memang saya salah, saya harus merenungi kenapa saya bisa melakukan itu, dan kedepannya saya bisa mengurangi masalah yang saya buat. Jika memang saya tidak salah, kemungkinan saya bisa tertidur. Setelah tertidur saya bisa bangun dan saya bisa lupa emosi saya. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Terima kasih untuk adik Reni. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi, Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik. Sudah, Ibu. Yang pertama itu berkaitan dengan pengertian emosi. Jadi emosi itu suatu perasaan ya, perasaan jiwa yang muncul pada diri seseorang dengan adanya rangsangan, baik dari dalam diri maupun dari luar diri seseorang. Emosi sangat berhubungan dengan kondisi jiwa seseorang dan suasana hati seseorang yang dinyatakan dalam bentuk perilaku tertentu. Jadi di sini emosi itu dirasakan oleh seseorang. Itu berkaitan dengan rangsangan dari luar. Itu baik rangsangan dari dalam diri maupun rangsangan dari luar. Itu pengertian emosi. Yang kedua berkaitan dengan ciri-ciri emosi. Jadi menurut pendapat Samsun Yusuf, terdapat 3 ciri-ciri emosi pada seseorang, antara lain sebagai berikut. Yang pertama subjektif. Emosi ini bersifat subjektif daripada berpikir. Jadi subjektif ini berarti emosi ini datang dari dalam diri kita. Kita mengeluarkan emosi lewat perilaku maupun kata-kata. Jadi emosi ini kita melakukan emosi itu tidak berpikir terlebih dahulu. Misalnya, saya ambil contoh, saya marah dengan teman Lulu Marstabiaf. Itu saya tidak berpikir bahwa, saya marah dengan teman Lulu Marstabiaf ini akan berdampak sangat buruk untuk pertemanan kami atau persahabatan kami. Itu tidak berpikir seperti itu. Dia langsung muncul secara subjektif dalam diri, dan itu dikeluarkan atau lewat perilaku kata.
Jadi yang kedua itu, ciri yang kedua itu fluktuatif. Emosi ini dapat bisa berubah-ubah dalam bentuk waktu singkat. Jadi emosi itu bisa berubah-ubah ya teman-teman. Jadi misalnya hari ini saya marah dengan teman Marista Biaf. Besoknya mungkin tidak lagi karena dalam rentang waktu malam ini dan besok itu mungkin ada sesuatu yang membuat saya itu tidak merasa emosi dengan teman Marista Biaf, seperti itu. Ciri yang ketiga itu dalam hubungan dengan panca indera, suatu emosi dapat timbul ketika seseorang melihat tidak depan mata. Di sini Ibu langsung ambil contohnya, misal adik Luna Marista Biaf ada marah atau merasa emosi dengan orang tuanya. Di sini mungkin adik Marista Biaf tidak mungkin langsung mengungkapkan rasa marah atau rasa emosinya adik Lunu ini ke orang tuanya. Orang tuanya itu adalah orang yang lebih tua dan harus patut dihargai. Jadi untuk meluangkan emosinya itu dia mungkin bisa membanting pintu, merusakkan piring, dan marah kepada orang yang dekat dengan dia. Itu maksud dari hubungan dengan panca indera, sesuatu yang emosi dapat timbul ketika seseorang melihat di depan mata. Begitu. Selanjutnya, faktor penyebab emosi. Jadi faktor penyebab emosi itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Jadi yang pertama itu faktor internal, berarti emosi itu timbul dari dalam diri kita sendiri. Faktor penyebab timbulnya emosi seseorang terdapat dari perasaan diri sendiri. Itu ada beberapa gangguan yang terjadi. Yang pertama itu perasaan tidak mampu atau merasa bodoh. Jadi di sini itu lebih ke tidak mampu. Saya ambil contoh misalnya dalam mungkin adik-adik dalam lingkungan kelas ya, mungkin merasa minder dengan teman-teman yang berprestasi, itu akan menimbulkan rasa emosi. Oh, saya ini kenapa saya nilai rendah, sedangkan saya punya teman ini nilainya tinggi semua. Itu akan merasakan emosi. Terus saya belajar segiat mungkin, tapi kenapa dia punya nilai lebih tinggi daripada saya? Ya, itu juga akan menyebabkan emosi. Emosi dari dalam diri sendiri. Terus yang kedua, perasaan kecewa terhadap diri sendiri. Ibu ambil contoh, mungkin tadi yang berkaitan dengan nilai di sekolah, mungkin prestasi. Saya misalnya, saya sudah melakukan misalnya belajar segiat mungkin, terus mematuhi peraturan sekolah dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam ujian saya merasa bahwa nilai saya turun. Itu otomatis merasa kecewa terhadap diri sendiri, bahwa saya sudah kenapa saya punya nilai bisa rendah seperti ini. Itu juga emosi terhadap diri sendiri. Terus yang ketiga, perasaan tidak percaya diri pada diri sendiri. Terus teman-teman merasa tidak mampu, atau teman-teman merasa tidak bisa mempresentasikan materi teman-teman, merasa minder dengan teman-teman lain, sehingga itu akan menyebabkan emosi dalam diri teman-teman untuk bisa minder dengan teman-teman lain, begitu. Terus yang ketiga, perasaan sedih karena kurang kasih sayang. Ibu beri contoh misalnya, ada misalnya dalam keluarga mungkin ada kakak dan adik, terus dengan orang tua. Nah, mungkin orang tua itu lebih sayangnya kepada kakaknya daripada adiknya. Jadi adiknya merasa, kok saya tidak disayang oleh orang tua saya, kenapa kakak saya itu lebih disayang oleh orang tua saya? Itu akan merasa timbul emosi yang sangat luar biasa di situ. Jadi perasaan sedih itu akan timbul karena orang tuanya si anak ini lebih sayang ke kakaknya daripada adik. Itu faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal.
faktor eksternal itu kan yang berkaitan dengan di luar diri ya, berarti di lingkungan sosial seperti itu. Jadi faktor penyebab timbulnya emosi seseorang terhadap diri sendiri itu yang pertama lingkungan sekitar maupun sekolah yang sering terdapat menyalahkan seseorang. Jadi di sini Ibu beri contoh bahwa ada siswa mungkin meskipun dia berperilaku baik, tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang menyebabkan masalah dan itu membuat dia punya nama. Nah, di saat itu mungkin teman-temannya lebih berpikir atau lebih dominan lihat perilakunya yang buruk daripada perilaku yang baik. Itu menyebabkan dia emosi. Oh, kenapa saya punya perilaku yang baik ini tidak dilihat? Kenapa perilaku jelek saja yang mereka lihat dari saya? Itu menyebabkan dia merasa minder dan emosi dengan dirinya sendiri, dengan lingkungannya, lingkungan sekolahnya, dia emosi dengan teman-temannya, merasa marah, jengkel dengan teman-temannya. Terus yang kedua, perlakuan seseorang di lingkungan sekitar kepada anak. Mungkin orang tuanya lebih, misalnya dalam mendidik anaknya, dia lebih merasa bahwa anaknya itu tuh tidak terlalu yang orang tuanya berikan, tetapi dalam kenyataan realitanya bahwa anaknya itu mematuhi peraturan yang orang tua lakukan, dan itu membuat dia itu merasa tidak nyaman dan mungkin marah dengan keadaan seperti itu. Yang ketiga, orang tua terkadang sering memberitahukan anaknya untuk tidak menjalin hubungan percintaan. Jadi sini bukan percintaan tapi lebih ke hubungan mungkin cinta kan mungkin adik-adik kan sudah SMA. Jadi di sini orang tuanya lebih menekankan kepada anaknya untuk tidak pacaran dulu, mungkin lebih ke sekolahnya, lebih ke menjalankan pendidikannya untuk ke jenjang selanjutnya begitu. Nah, di sini timbul rasa emosi dari seseorang. Misalnya saya sudah mencintai lawan jenis tapi dibatasi oleh orang tua saya. Itu juga menimbulkan rasa emosi dari anak tersebut kepada orang tuanya gitu. Itu untuk faktor yang mempengaruhi atau faktor yang menyebabkan terjadinya emosi. Itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Berikut cara mengendalikan emosi. Jadi di sini ada cara untuk mengendalikan emosi seseorang. Yang pertama itu berpikiran dan bersikap positif. Jadi cara yang pertama untuk teman-teman mengatasi emosi itu adalah berpikiran positif. Jadi misalnya saya ambil contoh ketika dalam lingkungan sekolah ada teman-teman yang menceritakan namanya saya, begitu. Saya berpikir positif saja. Mungkin ada salah kata sehingga mereka menceritakan saya punya nama atau menceritakan kesalahan yang saya buat. Seperti itu. Harus bersikap positif, berpikiran positif juga. Terus cara yang kedua itu hindari situasi yang bisa memicu munculnya emosi yang negatif. Berarti di sini saya ambil contoh bahwa misalnya teman-teman mengalami emosi, bisa teman-teman hindari. Mungkin itu emosinya itu mungkin kepada teman-teman, jadi sehingga tidak memicunya masalah yang terjadi. Lebih baik teman-teman menghindari masalah itu, bukan menghindari masalah itu, tapi menyelesaikan masalah. Tapi untuk sementara waktu ya menghindari dulu. Jika suasananya sudah membaik, baru bisa menyelesaikan masalah itu dengan kepala dingin, misalnya seperti itu. Terus yang ketiga, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Jadi cara untuk mengendalikan emosi itu juga salah satunya adalah melakukan aktivitas yang menyenangkan. Misalnya saya merasa emosi, tetapi untuk membuat saya tidak merasa emosi lagi, mungkin saya bisa berolahraga,
dan lain sebagainya. Itu salah satu caranya. Oke, baik. Itu saja dari Ibu penjelasan kita pada malam hari ini. Bagaimana teman-teman? Terima kasih untuk partisipasi dari teman-teman yang mendengarkan penjelasan dari Ibu berkaitan dengan emosi tadi ya. Oke, baik. Ibu rasa waktu kita sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi dari adik-adik semua dalam melaksanakan bimbingan kelompok pada malam hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan yang baik karena situasi pandemi. Jadi karena situasi pandemi juga jadi kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok kita secara virtual ya, secara virtual. Jadi tetap jaga jarak, mematuhi protokol kesehatan, dan terima kasih atas partisipasinya. Oke, baik. Sebelum kita menutupi kegiatan kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan doa. Jadi kepada teman-teman, adik-adik semua yang mewakili, saya persilakan untuk memimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Silakan. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk adik Lunu Marista Biaf dan teman-teman semua. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat malam dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Selamat Sama-sama malam. Ibu.